Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Saatnya Anda menyimak klinik bimbingan konseling, persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BBGTK cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang Insight Edukasi dan sahabat BBGTK yang berbahagia. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program klinik bimbingan konseling. Di kesempatan kali ini tentu saja 1 jam saya akan membersamai, dan yang pasti di kesempatan kali ini juga saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Bisa melalui WhatsApp Radio Edukasi BBGTK dengan nomor 0856 912 51 0856 912 51, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tertera di layar YouTube BBGTK DIY. Baik, di kesempatan kali ini klinik bimbingan dan konseling menghadirkan 2 orang narasumber yang nanti akan berbagi akan ngobrol bersama terkait dengan topik kita kali ini, yaitu peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Ada Ibu Estina Ekawati, SSI MPDSI, selaku Widya Iswara Ahli Madya BBGTK DIY. Dan kemudian yang kedua ada Bapak Angga Kristiajati, SSI MPD. Beliau juga Widya Iswara Ahli Muda BBGTK DIY. Kita akan sapa dulu masing-masing. Yang pertama dulu ada Ibu Estina Ekawati. Halo, selamat siang Ibu Estina. Siang Mas Yuda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, semangat gitu ya, sehat walafiat dan bisa menemani ataupun juga menyapa Insight Edukasi dan sahabat BBGTK DIY di program klinik bimbingan dan konseling. Ya, ini adalah episode yang pertama ya, luar biasa. Ini program baru dari Radio Edukasi BBGTK DIY, yaitu program klinik bimbingan dan konseling ya. Dan yang pasti nanti kita akan membahas terkait dengan peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar ya. Khususnya di SD dulu Mas. Iya, SD dulu ya, nanti meningkat ke SMP, SMA gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Angga Kristiajati, SSI MPD. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Muda BBGTK DIY. Halo, selamat siang Pak Angga. Selamat siang Mas Yuda. Apa kabar juga nih? Alhamdulillah. Semesta memperlakukan saya dengan baik. Yes ya. Sehingga kita bertiga bisa berkumpul ya di studio Radio Edukasi BBGTK DIY di program klinik bimbingan konseling. Oke, yang pasti nanti kita ngomongin terkait dengan topik yang akan kita bahas, yaitu peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Ini episode yang perdana, episode yang pertama. Yuk buat Insight Edukasi dan sahabat BBGTK DIY, silakan untuk bisa bergabung, baik bisa mendengarkan melalui Radio Edukasi dan juga melalui kanal YouTube BBGTK DIY. Oke, terkait dengan bimbingan dan konseling ya, mungkin masyarakat juga ataupun juga Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTK DIY juga masih agak awam gitu kan. Nanti kita akan kupas satu persatu. Namun sebelumnya saya kasih kesempatan kepada Ibu Estina Ekawati dan juga Bapak Angga Kristiajati untuk memperkenalkan diri ke Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTK DIY. Silakan Bu Estina dulu. Kameranya di depan ya. Ya, baik sahabat Radio Edukasi BBGTK DIY. Perkenalkan saya Estina Ekawati. Ini pertama kalinya hadir di PK Klinik gitu ya Mas Yuda. Mudah-mudahan ini sebagai awalan nanti untuk membersamai Bapak Ibu guru khususnya di jenjang SD. Karena kebetulan PK jenjang SD itu kan memang sesuatu yang unik gitu ya, dan belum ada guru tersendiri yang mengajar atau yang mengampu BK tersebut. Nah, saya sendiri juga kebetulan di bulan Oktober ya Mas Angga ya, akhir Oktober mengikuti TOT bersama Mas Angga. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sharing terkait dengan materi yang sudah pernah kami terima tersebut.
Begitu Mas Yuda. Terima kasih. Baik. Silakan untuk Pak Angga juga memperkenalkan diri ke Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTK DIY. Oke, terima kasih Mas Yuda. Ini ya tadi sudah disampaikan bahwa nama saya Angga Kristiajati, mungkin panggilan sayangnya Angga mungkin ya, gitu ya Mas Yuda ya. Ya ini nanti kita selama 1 jam ke depan kita akan coba berdiskusi, ngobrol-ngobrol mengenai tentang bimbingan konseling di SD ini. Karena yang seperti yang kita tahu SD itu tidak seperti di SMP atau SMA. Di SD itu nggak ada guru BK gitu kan. Jadi jadi guru kelas itu mungkin akan merangkap ya. Nah, karena guru SD kan, merangkap ya. Guru SD itu memang sakti mandraguna, bisa merangkap apa saja. Gitu. Sangat luar biasa sekali ya. Guru sapu jagat tuh. Oke, baik. Kita sudah kenalan ya dengan dua orang narasumber kita, masing-masing Ibu Esti Naikawati dan juga Bapak Angga Kristiajati, yang kali ini kita hadirkan di program Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi BBGTK DIY. Baik, langsung saja kita akan mengupas satu persatu terkait dengan apa sih sebetulnya bimbingan dan konseling BK di jenjang sekolah dasar itu. Mungkin yang menjawab Pak Angga dulu kali ya. Oke, silakan Pak Angga. Ini sebenarnya pertanyaan sederhana tapi menarik. Ya? Iya, bimbingan konseling atau BK. Kalau orang awam ketika anaknya itu ya pulang ke rumah, Ma, tadi saya masuk BK. Gitu kira-kira apa yang di pikiran si mama itu? Iya, pasti ada sesuatu ini gitu ya. Wah, ini anakku buat ulah apa gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu memang di masyarakat kan itu memang kalau dulu namanya BP ya, sekarang BK gitu. Memang biasanya tugasnya BK itu adalah membantu siswa untuk mengatasi masalah gitu kan. Iya, jadi sebenarnya BK itu tidak hanya sekedar itu saja. Sebenarnya bimbingan konseling itu memberikan bimbingan konseling kepada siswa supaya siswa itu bisa berkembang, baik secara secara akademik dan juga secara emosional, juga secara sikap, itu sesuai dengan perkembangannya. Dan harapannya nanti itu siswa-siswa kita dengan adanya bimbingan konseling ini dia menjadi pribadi yang berkarakter gitu ya, seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Jadi bukan berarti kalau anak dipanggil guru BK itu anak yang bermasalah, itu bukan ya. Jadi di sana kan bisa saling istilahnya konsultasi ya. Jadi ajang konsultasi gitu kan ya. Mungkin guru BK memberikan masukan terkait dengan anak ini ternyata punya potensi yang luar biasa di bidang A, B, C, D gitu ya Pak Angga ya. Iya. Jadi bukan berarti anak yang dipanggil BK itu anak bermasalah, anak yang nakal, tidak ya? Bisa jadi malah yang berprestasi malah dipanggil BK. Betul sekali. Nanti gitu si guru BK manggil, kok kamu bisa berprestasi itu rahasianya apa gitu kan? Nanti si anak sekali. cerita supaya nanti siapa tahu bisa ditularkan kepada teman-teman yang lainnya gitu kan ya. Oke, nah itu terkait dengan apa itu bimbingan dan konseling BK di jenjang sekolah dasar. Karena topik kita hari ini terkait dengan kita ke sekolah dasar ya. Jadi ke sekolah dasar dulu gitu sekolah kan. Dasar dulu. Oke, nah ini mengapa ini penting? BK ini penting diberikan sejak sekolah dasar. Mungkin Bu Estina kali ya, atau tetap Pak Angga? Oke, saya coba. BK kalau dari istilahnya kan bimbingan tadi ya, seperti yang Mas Angga sampaikan, bimbingan dan konseling. Dalam hal ini guru tidak hanya sekedar membimbing, tapi juga harapannya bisa menjadi tempat untuk konsultasi. Betul seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Angga ketika mendengar tadi dipanggil guru BP atau tadi ke ruang BP gitu ya. Dan dulu BP itu mulai kita kenal BK itu ya sejak SMP ya Mas Angga ya. Dan kesannya yang menjadi guru BK itu ya padahal yang menjadi harapannya yang bertemu dengan Bapak Ibu guru BP di sini dan menjadi penekanan di BP itu ya tidak hanya mengatasi kenakalan-kenakalan tadi. Bahkan siswa berprestasi pun dia juga perlu bimbingan gitu ya untuk mendapatkan pengarahan. Nah, misalnya Bu, saya itu cenderungnya belajarnya seperti ini. Kira-kira perlu penguatan apa ya Bu? Atau misalnya minat saya seperti ini. Kira-kira saya perlu mengambil ekstra apa ya? Nah, itu bisa juga BK di sini berperan gitu ya. Jadi tidak hanya terkait kenakalan gitu ya, kenakalan atau
bermasalah ya. Nah, termasuk juga jenjang SD ini adalah usia untuk pembentukan karakter. Betul, Masa transisi ya antara ketika dulu di jenjang PAUD di mana belajar bermain ya, bermain untuk belajar, kemudian di jenjang SD ya dengan harapannya itu anak-anak ya belajarnya dengan cara yang kita lihat di jenjang SD, tidak lagi bermain. Kemudian pembentukan karakter, termasuk juga membiasakan untuk belajar tadi ya. Kalau di jenjang PAUD ya masih bermain. Nah, bagaimana kemudian di jenjang SD ini guru bisa membantu anak untuk menemukan kebiasaan belajarnya anak, membentuk anak untuk mau belajar, apalagi di era sekarang ini tantangannya luar biasa ya Mas, HP, gadget, game dan lain-lain. Kemudian juga membantu anak untuk terampil secara sosial. Masih ada kaitannya dengan gadget tadi yang membuat anak-anak untuk cenderung individualistis gitu ya. Mereka cenderung yang dengan dirinya sendiri. Nah, di sini guru juga berperan, guru kelas yang tadi berperan ganda sebagai guru BK untuk membantu anak-anak terampil sosial gitu ya. Mereka mau berkomunikasi, diskusi dengan temannya, kolaborasi, kerjasama, termasuk juga ketika dengan gurunya, termasuk juga dengan orang tua dan masyarakat lainnya. Nah, ini juga menjadi PR untuk guru kelas, termasuk juga mencegah masalah belajar dan perilaku serta menumbuhkan resiliensi dan motivasi belajar ya. Memberikan gambaran sesudah jenjang SD ini nanti anak-anak mau melanjutkan kemana, mau sekolah kemana. Nah, ini khususnya untuk orang tua yang secara edukasi kurang. Nah, dalam hal ini bisa dioptimalkan melalui peran guru gitu ya, guru di sekolah. Memberikan arahan, baiknya nanti kamu sesudah SD ke SMP, ya SMP mana ya sesuai dengan pencapaian di jenjang SD, atau ini kamu lebih maksimal ketika kamu mungkin boarding school gitu ya. Kemudian ada gambaran lagi nanti di SMP coba ke SMA atau SMK dan seterusnya. Dalam hal ini ya tugas BK salah satunya seperti itu, memberikan motivasi, memberikan gambaran ke depannya, karena tujuan belajar di sekolah itu kan salah satunya membentuk kemandirian anak. Demikian, Mas. Ya, jadi di sini peran guru BK itu sangat penting sekali ya. Penting. Jadi selain dia bisa memberikan motivasi terhadap para siswa, juga di sini juga punya peran mendampingi juga ya Bu Estina ya. Betul kan ya? Mengarahkan gitu ya. Karena belum tentu orang tua di rumah ya. Semuanya orang tua yang teredukasi. Nah, dalam hal ini ya peran guru tersebut gitu ya. Kecuali orang tua di rumah nggak masalah tentang pembelajaran, tentang masa depannya anak. Nah, mungkin di sekolah ya tinggal ibaratnya apa ya, satu langkah kecil gitu ya. Tapi kalau untuk yang di rumah belum mendapatkan arahan lebih dari orang tua, si anak ternyata motivasi, kemampuan akademiknya juga bagus. Nah, guru bisa membantu mengarahkan. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Dan Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTK-DIY, perbincangan kita semakin seru ya bersama dengan Ibu Estina Ikawati dan juga Bapak Angga, yang mana kita membahas terkait peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kita akan melanjutkan, tapi kita akan jeda dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Setelah kita menyimak beberapa selingan berikut, tetap di sini di Radio Edukasi BBGTK-DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. Semua itu berawal dari rumah. Kebiasaan kecil yang tumbuh di rumah perlahan membentuk karakter kita. Ya, Bu. Waktu ikut pertemuan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, saya jadi sadar betapa pentingnya membentuk kebiasaan baik sejak dini, mulai dari rumah. Hal-hal kecil seperti bangun pagi, saling menghormati, dan punya waktu belajar yang teratur bisa bantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang positif. Saya berusaha jadi pendamping mereka dengan kasih semangat, ajak ngobrol, dan memberi contoh.
Saya juga cek catatan harian 7 kebiasaan selfie dan kami bahas bersama jika ada yang belum konsisten. Selain itu, saya juga ngobrol dengan wali kelasnya supaya bisa saling tukar informasi baik di rumah maupun di sekolah. Semua ini membantu pembiasaan 7 kebiasaan berjalan seimbang dan kami bersama-sama mendampingi anak-anak tumbuh jadi generasi hebat. Sebagai orang tua, saya berusaha memberi contoh kebiasaan baik kepada anak-anak, seperti disiplin dalam mengatur waktu, tepat waktu sholat, bekerja, dan beristirahat. Saya juga selalu mengutamakan kejujuran, membantu pekerjaan rumah, serta bersikap sopan kepada siapapun. Selain itu, saya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak, baik melalui percakapan maupun kegiatan bersama, agar mereka merasa dekat dengan saya. Secara perlahan, mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan tersebut. Saya melihat perubahan yang positif pada mereka. Anak-anak kini lebih rajin beribadah, mampu mengatur waktu dengan lebih baik, serta mulai terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Mereka juga semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Tentunya saya bekerja sama dengan ibu untuk memantau perkembangan mereka secara berkesinambungan, agar kebiasaan baik ini dapat terus terbina. Saya merasa bangga dengan perkembangan yang mereka tunjukkan. Dulu saya sering susah bangun pagi, alarm bunyi berkali-kali, tapi tetap saja ditunda. Makan juga pilih-pilih, apalagi kalau ada sayur. Tapi saya mulai memperhatikan kebiasaan orang tua di rumah. Ayah selalu bangun lebih awal, ibu menyiapkan sarapan sambil mengurus rumah. Mereka nggak banyak bicara, tapi tetap konsisten. Dari situ, saya mulai coba berubah. Sekarang, saya belajar bangun lebih pagi, mulai terbiasa makan sayur, dan pelan-pelan membantu orang tua di rumah. Memang nggak mudah, tapi saya merasa hari-hari jadi lebih tertata, dan saya tahu perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Karena sejatinya, Rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat segalanya bermula. Bangun tidur
Ya, masih di Radio Edukasi BBG3 DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Dan kita masih di program Klinik Bimbingan dan Konseling. Dan kali ini masih bersama dengan Yuda Wijesena dan juga dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Estina Ekawati, Sarjana SSI, MPDSI, Widya Iswara Ahli Madya BBG3 DIY, dan juga Bapak Angga Kristia Jati, SSI MPD, Widya Iswara Ahli Muda BBG3 DIY. Dan kali ini kita masih membahas terkait dengan peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baik, Inserukasi, apa kabar? Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini juga masih tetap stay tune di sini, nggak usah nanti, kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan silakan yang mau bergabung, kita tunggu melalui WhatsApp Radio Edukasi di nomor 0856 900 1251. Atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi alamat atau instansi, spasi pertanyaannya. Baik, kita tunggu ya. Baik, berikutnya ini kita masih terkait dengan peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Selanjutnya ini mungkin ke Pak Angga kali ya. Oh, iya, Nah, bisa. sebetulnya apa sih masalah-masalah apa saja yang sering dihadapi siswa SD terkait aspek BK itu sendiri? Ini cukup kompleks ya. Kompleks Anak ya, SD, banyak sekali ya. gitu ya. SD terutama kelas 1, kelas 2 itu kan. Betul. Nah, itu oleh karenanya itu kan kelas 1, kelas 2 itu sebenarnya masih kategori anak usia Anak dini. usia dini, ya. Itu masih masuk pendidikan anak usia dini itu biasanya itu ya. Permasalahan umum itu biasanya adalah yang pertama adaptasi Iya, itu yang betul. Ini sangat terasa sekali ya. Iya. Mereka masih harus diantar guru, ibu, bapaknya gitu ya. Kalau diantar sih mungkin saya masih diantar ya, cuma yang jadi masalah Ditungguin. setelah diantar masih harus ditungguin gitu. Nah, iya itu. Itu kemudian apa namanya? Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, lingkungan yang baru itu ya, bahwa selama ini biasanya itu sama orang-orang terdekat, sekarang kok sama orang-orang baru kok dan banyak gitu kan. Jadi ada rasa takut gitu kan. Kemudian kesulitan belajar. Ini saya kira nggak hanya SD, ini bahkan di jenjang Yang lebih tinggi. S2 pun mungkin ada gitu ya. Betul. Kemudian rendahnya motivasi belajar itu ya. Masalah pertemanan. Nah, ini kalau SD itu pertemanan itu kadang sangat protektif gitu ya. Nah, temannya ini main dengan teman yang lain itu cemburu. Itu kadang seperti itu. Seperti itu ya? Kadang iya, iya. seperti itu. Dan mungkin ini kasus yang cukup menjadi sorotan itu adalah yang pertama itu bullying. Bullying ya. Bullying. Ini memang agak rumit ya, agak rumit. Karena ini perlu apa namanya ya, perlu penanganan khusus mungkin ya, baik si pembuli dan yang dibully gitu ya. Betul. Karena kemungkinan itu kebanyakan kita fokus kepada si pembuli gitu kan, supaya si pembuli ini tidak membuli lagi gitu kan. Supaya jera gitu ya. Atau tidaknya jera berubah gitu Berubah kan. ya. Tapi kita kadang melupakan bahwa dengan si korban bullying si korban bullying ini kita hanya semacam apa ya, semacam kita lindungi gitu, hanya kita lindungi supaya dia tidak jadi korban bullying lagi, tapi dengan cara melindungi, tidak kita memperkuat dirinya gitu kan. Karena beberapa itu korban bullying di sekolah A, korban bullying terus pindah sekolah, kok dibully lagi, pindah lagi, masih dibully juga, sampai 5 kali kok masih dibully terus gitu kan. Nah, ini berarti kan sebenarnya ini permasalahan tidak hanya di pembuli saja, gitu kan. Nah, permasalahan juga bisa jadi ada pada di si korban bullying ini, bullying itu bahwa sendiri ya. bagaimana kita juga bisa membangun bahwa si individu ini itu tidak menjadi selain ya ini tadi ya, bukan selain kita menangani si pembuli supaya tidak suka membuli, kita juga harus memperkuat si korban bullying ini supaya tidak itu memancing pembuli untuk membulinya. Gitu ya. Mungkin kalau ibarat orang zaman dulu itu ya Bu Estina ya, jadi orang itu jangan ingah-ingih gitu ya. Pede. Bahwa yang percaya diri gitu ya, percaya diri gitu ya. Nampak bahwa kita itu percaya diri ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan diri tinggi tapi tidak terlalu tinggi gitu ya. Jangan Jadi sampai terlalu over gitu ya. karena kalau over percaya diri itu juga mengundang itu ya. Jadi yang itulah yang
yang bagus-bagus saja. Karena kan apapun itu yang namanya kalau berlebihan kan tidak bagus gitu ya. Nah, jadi percaya diri tinggi tapi tidak over gitu ya. Itu yang jadi kita harapkan untuk mengatasi bullying ini. Jadi harapannya itu mengatasi bullying ini kalau bisa ya tidak hanya fokus pada si pembuli saja, tetapi juga membekali dan memperkuat si korban bullying itu juga. Oke, jadi di sini sebenarnya masalahnya itu sangat kompleks sekali ya Pak ya, terkait dengan hal yang sering dihadapi siswa SD terkait dengan aspek BK ya, bimbingan konseling gitu ya. Jadi ada rasa kecemasan karena ada di tempat baru, kemudian juga kesulitan belajar, kemudian juga rasa ketakutan akan bully dan lain sebagainya. Dan juga termasuk juga masalah dengan lingkungan yang baru ya, perlu adaptasi gitu kan ya. Dan itu tidak mudah memang ya. Oke, jadi di sini juga peran guru sangat penting sekali gitu ya. Oke, lantas bagaimana nih peran guru dalam menangani masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan tadi oleh Pak Angga, Bu? Mas Angga gitu ya. Oke, tadi salah satu yang disampaikan oleh Mas Angga itu mungkin ketika kelas 1 ya Mas Angga ya, ditinggal susah. Nah ini dulu juga saya alami Mas Angga. Pas anak yang pertama itu ditinggal hari pertama nangis gitu ya. Jadi selalu kita lihat seperti itu ya. Nah tapi untungnya kelas 1 itu dapat guru yang senior gitu ya Mas, yang bisa ngomong anak gitu kan, yang bisa ngomong anak. Nah ini biasanya guru kelas 1 memang jadi langganannya itu ya itu karena karakteristik anak kelas 1 salah satunya ya masih masa peralihan PAUD tadi gitu ya, dari PAUD. Bahkan mungkin untuk belajar di kelas itu sekian persen lah untuk kelas 1 itu ya masih masalah pribadi seperti misalnya toiletnya belum mandiri dan ke toiletnya belum mandiri dan lain-lain itu ya, itu masih menjadi masalah. Nah dalam hal ini ya guru kalau kita itu bisa menjadi orang tua gitu ya, dekat dengan anak. Nah peran guru di sini ya menjadi orang tuanya anak di sekolah. Jadi anak merasa nyaman gitu kan. Terus peran guru juga di sini bisa menjadi teladan. Dulu kita juga sering ya, pokoknya harus sesuai contoh yang diberikan oleh guru. Guruku aja ngajarinya gini gitu kan, nggak mau dengan cara itu. Berarti kan ya salah satu lainnya yang peran guru dalam hal ini menjadi contoh si anak gitu ya, baik itu contoh untuk akademik maupun non akademiknya. Karena menjadi kiblatnya anak tadi. Selain itu peran guru selain menjadi orang tua di sekolah juga bisa berperan sebagai pendengar yang baik. Ya, ketika anak-anak bercerita gitu ya, harapannya guru mendengarkan. Belum tentu guru itu memberikan solusi, tapi ketika bisa mendengar keluhan anak itu juga merasa nyaman, sehingga untuk cerita-cerita selanjutnya itu juga bisa lebih terbuka lagi gitu ya. Ketika di rumah mungkin dengan orang tua malah justru sulit untuk terbuka, sulit untuk cerita. Nah di sekolah ini bisa menjadi itu, padahal sebenarnya guru sendiri juga orang tua ya di rumah. Nah makanya tadi ya PR-nya guru di SD itu luar biasa gitu, butuh stok sabar yang banyak ekstra. Nah, selain itu juga perlu menjadi observer, Mas Yuda, mengobservasi. Ketika ini anak kok diem, ini anak kok super aktif, ini anak kok ada kecenderungan mengganggu temannya. Nah, adakah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di anak tersebut? Nah, guru yang melakukan pengamatan bisa kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua, gitu ya. Ada hal seperti ini. Termasuk tadi ketika ada bullying. Nah, itu kan juga peran guru bisa menjadi jembatan antara korban dan
pelaku ya, korban dan pelakunya. Pelakunya. Termasuk juga ya simpatik, empatik, semuanya lah terkait dengan bimbingan dan konseling. Di situ peran guru tadi, dan tidak hanya terbatas pada guru kelas ya, sebenarnya guru mapel seperti guru PJOK dan guru agama di situ pun juga bisa berperan ganda sebagai guru BK untuk jenjang SD, termasuk kepala sekolahnya sendiri gitu ya. Betul. Karena kadang ada orang tua ada masalah itu tidak langsung ke wali kelas, tapi justru langsung ke kepala sekolah gitu ya. Padahal sebenarnya ya diselesaikan ketika ada hal yang kurang berkenan, yang tidak sesuai, disampaikan ke guru dulu, baru bisa ke kepala sekolah jika memang perlu penanganan lebih. Nah ini kadang orang tua langsung larinya ke kepala sekolah gitu ya. Jadi ya kepala sekolah dalam hal ini pun juga bisa berperan sebagai BK tadi. Demikian. Oke. Jadi peran dari guru ini sangat kompleks sekali ya. Kompleks ya. Untuk menangani masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa tadi gitu ya. Bahkan tidak hanya siswa, orang tua juga ya. Jadi tempat curhat gitu kan. Oke, jadi di sini juga perlu ada teknik atau pendekatan BK gitu ya untuk bisa menangani masalah itu ya sebagai seorang guru di sekolah dasar. Lantas apa ini kira-kira contoh pendekatan atau teknik BK sederhana yang bisa dilakukan oleh guru sekolah dasar? Mungkin Pak Angga ya? Iya, ya ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan kita konsultasi ke dokter gitu. Betul ya. Namanya juga konseling gitu ya. Jadi ya ibaratnya itu kalau kita analogikan ya, mungkin tidak pas juga, tapi ya analogi sederhananya seperti ini. Guru itu dokter, nah siswa itu adalah pasien. Dan kadang pasien sehat itu pun perlu konsultasi dengan dokter itu kan. Karena itu kan kita ada medical check up. Gitu ya, medical check up, walaupun sehat kita tetap cek kondisi kesehatan macam-macam gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan itu ya konsultasi dengan anak, yaitu berdialog dengan anak gitu ya. Dengan bahasa yang sederhana tentunya ya, sesuai dengan anak usia anak waktu itu gitu ya. Kemudian bisa juga dengan bercerita gitu ya. Ini mungkin kalau di BK itu kan juga ada semacam kayak bimbingan klasikal gitu ya. Selain individual ada juga yang klasikal gitu, kelas gitu, ya. Gitu kan bareng-bareng. Ini biasanya kalau yang bareng-bareng ini bahas tentang masa depan secara umum gitu ya, secara lebih umum gitu ya. Profesi gitu. Besok kalau udah gede mau jadi apa? Nah, itu kan sudah salah satu bentuk konseling gitu kan. Terus bagaimana kehidupan rumah tangga itu kan. Itu juga salah satu bisa disampaikan secara klasikal, gitu ya. Tapi mungkin kalau SD rumah tangga terlalu jauh mungkin ya. Iya terlalu jauh ya. Karena memang ada di salah satu tugas perkembangan itu kan selain karir juga ada tentang kehidupan rumah tangga. Gitu ya. Gitu. Tapi itu kelihatannya kalau SD terlalu jauh gitu ya. Kemudian bisa permainan role play ini kalau yang klasikal ya. Kemudian bisa penggunaan kartu kartu emosi dan yang paling penting itu kalau dokter itu punya rekam medis, maka guru juga punya rekaman, catatan, diary mengenai perkembangan dan treatment BK yang sudah dilakukan kepada siswa. Alangkah lebih baik kalau setiap siswa itu punya catatan sendiri-sendiri. Ibaratnya kalau kita di klinik itu kan setiap pasien punya kartu sendiri, yang mana itu tercatat keluhannya apa, terus treatmentnya apa, ya seperti itu. Kalau bisa setiap siswa itu punya semacam catatan yang terkumpul dalam suatu buku atau seperti apa gitu. Raport kecil gitu ya. Iya. Kalau mungkin lebih cepatnya sebutnya sebagai jurnal harian. Jurnal harian gitu ya, oke. Buku harian gitu ya. Buku harian ya. Dan ini memang menarik. Kadang itu yang untuk BK itu yang perlu kita kasih treatment itu nggak hanya siswanya. Kadang itu siswa bermasalah itu karena orang tuanya bermasalah. Ini yang agak rumit gitu. Setelah kita cek ini siswanya kok nggak ada masalah, setelah didalami lebih lanjut, setelah dilakukan home visit, oh ternyata lingkungan di rumah anak itu seperti ini gitu ya. Ternyata orang tuanya ini yang perlu diberi konseling. Nah, kadang seperti itu. Oke, jadi banyak sekali pendekatan sederhana yang bisa dilakukan ya. Oke, untuk mengatasi masalah itu. Baik,
Insa Edukasi dan juga sahabat BBGTKD, yang pasti kita masih di program klinik bimbingan konseling dan masih bersama dengan Ibu Estina Ekawati, kemudian juga Bapak Angga Kristiajati. Nah, tentu saja ini juga butuh kolaborasi ya, butuh kolaborasi antara orang tua, wali murid, kemudian juga kepala sekolah sendiri. Seperti apa ini? Mungkin Bu Estina. Oke. Iya. Nah, terkait kolaborasi tadi, salah satunya masih menyambung dari yang disampaikan oleh Mas Angga tadi ya, ada jurnal. Nah, beberapa sekolah beberapa sekolah ini memang ada buku penghubung antara orang tua dan guru. Gitu ya. Terutama di kelas awal ya, Mas Yuda ya, kelas 1, kelas 2. Kalau kelas-kelas selanjutnya itu biasanya anak sudah relatif mandiri. Jadi kalau memang tidak urgent biasanya juga tidak tertuliskan gitu ya. Nah, selain itu, selain buku jurnal, buku penghubung antara orang tua dan guru tadi bisa melalui pertemuan rutin gitu ya. Masih di jenjang SD itu perlu untuk pertemuan rutin ini. Seperti di sekolahnya anak saya, kebetulan masih SD juga ya Mas Yuda ya. Ada Tanwiru kalau di sekolah saya. Apa itu? Pertemuan wali murid. Dan guru, gitu. Ya. Mungkin sekolah-sekolah lain juga punya nama tersendiri. Nah, secara pertemuan rutinnya itu berapa bulan sekali. Nah, ini bisa menjadi kesepakatan. Ada yang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Bahkan mungkin kita pun juga sudah ada grup antara orang tua dan guru untuk menginformasikan kegiatan di sekolah atau aktivitas anak-anak gitu ya. Kalau kita dulu nggak ada media komunikasi seperti itu ya Mas. Betul. Jadi kalau dulu ini lewat tulisan di kertas, kalau anak-anaknya nggak bisa, dititipkan ke anak. Nah, saat ini kan dengan kemajuan teknologi era saat ini ya, kolaborasi tadi salah satunya bisa melalui grup WA ya, grup WA atau kalau itu secara daring ya, dan bisa terinfokan update setiap saat jika memang dibutuhkan. Misalnya informasi pulang cepat, informasi libur, informasi KBM, informasi tugas dan lain-lain. Karena tadi BK itu kan tidak harus bermasalah gitu ya. Nah, selanjutnya bisa juga dengan pertemuan wali murid dan guru. Nah, biasanya pertemuan wali murid dan guru ini juga mengupdate tadi yang disampaikan oleh Mas Angga itu kan secara kolektif ya, yang bersifat umum. Nah, bersifat khusus tadi bisa melalui kolaborasinya Japri tadi. Saya perlu bertemu dengan ibu atau komunikasi atau cukupkah melalui WA dan lainnya. Nah, harapannya ya memang untuk tumbuh kembangnya anak, syukur-syukur ya maksimal secara akademik tadi. Gitu. Oke, jadi itu terkait dengan apa namanya kolaborasi antara guru, orang tua, kemudian juga siswa dan juga kepala sekolah ya. Oke, baik Insa Edukasi dan juga sahabat BBGTKDY, perbincangan kita semakin seru saja bersama dengan Ibu Estina Ekawati dan juga Bapak Angga Kristiajati, yang kita masih membahas terkait peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kita akan kembali jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. 1, 2, 3. Yeay, aku duluan! Hargai waktu, yuk bangun pagi biar kita bisa ngelakuin banyak hal yang seru dan berguna. Juna, pagi Bu. Juna udah bangun kok. Malah Juna ngebangunin jam waker juga. Wah, hebat anak Ibu. Ya udah, Ibu bangunin Alif dulu ya. Sudah rapi lagi deh. Sekarang waktunya sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2,
berolahraga dulu, Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya, Bu. Kita stretching ini. Juna, sarapan dulu yuk bareng ayah sama adik. Ya pasti dong, Bu. Masakan Ibu kan enak. Ayah, Ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak. Oke, Om. Selamat pagi. Selamat pagi, Juna. Pagi, Bu. Ibu absen dulu ya. Juna. Hadir, Bu. Dimas. Dimas sakit, Bu. Asta. Hadir, Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Asta, buat kamu ada ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih, Juna. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku, Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Oh iya, Bu. Aku izin main bola ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke, Bu. Aku ganti baju dulu ya. Oke. Yah, bulunya jauh. Aku ambilnya, teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru, soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan. Ya, masih di Radio Edukasi BBGTK DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali di program Klinik Bimbingan Konseling. Dan tentu saja masih bersama dengan dua orang narasumber kita. Ada Ibu Estina Ikawati, Widya Iswara Ahli Madya, BBGTK DIY. Dan juga Bapak Angga Kristia Jati, Widya Iswara Ahli Muda, BBGTK DIY. Dan kita masih membahas tentang peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baik, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita ya Pak Angga dan Bu Estina ya. Nah, lantas apa sebetulnya peran dari kepala sekolah dalam mendukung layanan BK ini? Mungkin Pak Angga kali ya. Oh, silakan. Iya. Peran kepala sekolah sangat vital. Sangat vital ya. Iya. Kepala sekolah itu kan ibarat kalau di kapal itu dia nahkodanya. Nahkodanya ya. Atau mungkin malah kapten kapal gitu kan. Nah, jadi segala macam arah ini sekolah mau menuju kemana itu kan ada di tangan kepala sekolah. Nah, terkait dengan BK ini itu kan tadi bahwa tujuan dari BK itu adalah menyiapkan siswa agar supaya dia siap menghadapi masa depan.
gitu ya. Maka ya salah satu tugas atau peran kepala sekolah ini salah satunya adalah membudayakan budaya-budaya sekolah yang mendukung ke arah itu gitu ya. Jadi misalnya ini sudah sering ada itu ya bahwa kepala sekolah itu sering menyambut anak-anaknya ketika berangkat gitu kan. Nanti anaknya siswa-siswa datang itu kan salim dengan Bapak Ibu guru. Ya, jadi memang kepala sekolah itu datang paling awal, pulang paling akhir gitu ya. Biasanya seperti itu gitu ya. Dan ini saya kira ini sudah terjadi di sekolah-sekolah di tempat kita seperti itu. Dan itu juga mungkin kepala sekolah ini juga punya peran penting, harus rajin belajar. Ini bagaimana penerapan BK di sekolah itu seperti apa. Kemudian selain itu juga kepala sekolah ini punya peran untuk memfasilitasi itu ya. Memfasilitasi untuk memberi bekal kepada guru-gurunya agar bisa dan siap memberikan layanan BK kepada murid-muridnya, siswa-siswanya. Ini bukan berarti kepala sekolahnya harus menjadi pelatih ya, memfasilitasi enggak ya. Hanya memberikan fasilitas dan sarana itu ya. Nanti bisa juga membuat semacam diskusi bersama mungkin gitu kan. Jadi kepala sekolah di sini kedudukannya sama dengan guru, sama-sama belajar bersama gitu kan, diskusi bersama bagaimana melayani konseling kepada siswa-siswa kita yang sangat beragam ini seperti itu gitu ya. Ya, dan ya itu tadi kalau bisa memberikan ada jadwal mungkin ya, memberikan jadwal di setiap kelas bahwa ada bimbingan konseling klasikal gitu ya. Betul. Seperti kalau di SMP SMA memang sudah ada jam pelajaran bimbingan konseling itu ada. Mungkin di SD juga mungkin bisa juga diagendakan demikian. Dan kemudian nanti juga ada semacam, kalau menurut saya perlu juga ada semacam kayak diskusi antara guru-guru. Kalau tren-tren kita sekarang ada komunitas belajar gitu ya. Nah, dalam agenda kombel itu mungkin sekali atau dua kali atau sering kali gitu ya, itu membahas tentang mengenai permasalahan konseling siswa. Jadi kan setiap siswa itu kan kadang permasalahannya rumit-rumit gitu ya. Mungkin ada permasalahan yang rumit itu kita angkat di forum itu untuk didiskusikan, dicari solusinya bersama bagaimana. Saya kira itu. Jadi kalau ditanya perannya kepala sekolah sangat vital. Sangat vital sekali ya. Lantas bagaimana pula ini pendekatan BK ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, Bu Estina? Oke, kembali ke tadi diskusi di awal ya, bahwa BK di jenjang SD itu adalah untuk penguatan karakter. Nah, berarti dalam hal ini guru merancang kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mengembangkan karakter anak ya. Bisa melalui kegiatan proyek, kegiatan diskusi, berkelompok, presentasi. Nah, itu kan beberapa aktivitas yang bisa menumbuhkan karakter anak seperti komunikasinya, kerjasamanya, kemudian belajar untuk kemandiriannya, untuk melatih keberaniannya seperti itu. Termasuk juga misalnya ketika sedang mengamati video gitu ya, guru membawa media ke kelas sesuai dengan topik pembahasan, membawa video, kemudian diajak untuk inti dari video tadi apa, misalnya bahasa Indonesia terkait dengan karakter dari tokoh-tokoh di video. Nah, melalui aktivitas tadi juga sekaligus untuk mengajak anak-anak untuk menguatkan karakternya, karakter baiknya gitu ya. Termasuk juga untuk permasalahan yang sedang dibahas, misalnya sedang membahas penguatan literasi, numerasi. Kasus yang dibahas di situ adalah kasus kontekstual sehari-hari. Nah, dari situ pun juga bisa untuk menguatkan karakternya anak. Jadi tidak harus BK di jenjang SD itu menjadi jam tersendiri, tetapi bisa dikuatkan melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran baik intrakurikuler atau mata pelajaran maupun kegiatan kokurikuler atau kegiatan project profil. Demikian. Oke. Baik. Untuk selanjutnya nih terkait dengan tantangan terbesar dalam implementasi layanan BK di SD saat ini seperti apa ini Pak Angga? Ya, tantangannya memang cukup berat gitu kan.
Kalau kita lihat di kampus-kampus UNY, terus UPI, UNJ itu kan ada program studi BK memang gitu ya. Iya. Dan itu masa studinya kan 8 semester ya kan, panjang. Lama ya. Nah, dan kita tahu guru-guru kita itu kan lulusannya lulusan PGSD gitu ya. Betul. Jadi bagaimana tantangannya adalah bagaimana guru-guru kita itu yang bukan dari BK ya. Dari BK itu bisa memahami, mempelajari materi BK di dalam terkait materi BK itu. Materi dan keterampilan BK ya. Kalau materi hanya baca aja enggak masalah. Yang keterampilan BK itu yang mana kalau untuk sarjana pendidikan BK sendiri itu butuh waktu 8 semester untuk menyelesaikan gitu kan. Nah, itu tantangannya di situ gitu ya. Nah, itu kemarin kita ya Mbak Estina ya, materi BK 8 semester kita TOT dalam 4 hari gitu ya. Ya itu. Dan itu memang kalau secara teori selama 4 hari itu insya Allah ya adalah sekitar 50% itu yang kita pahami. Tapi kan mengenai penerapan di lapangan ini kan hal yang berbeda, hal yang berbeda. Gitu. Oke. Ya itu memang yang perlu waktu, gitu ya. Karena kalau keterampilan itu adalah waktu yang mengajari kita, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tantangannya menurut saya yang paling terasa itu adalah itu, karena BK itu sebenarnya adalah bidang tersendiri di dunia pendidikan. Bidang khusus ya. Agak berbeda dengan yang di SMP atau SMA itu ya. Ada guru BK yang mana mereka memang sejak awal kuliah itu memang ambil jurusan BK gitu ya. Beda dengan kalau di SD itu kebanyakan kan lulusannya adalah PGSD gitu ya. Jadi yang dipelajari adalah bagaimana pembelajaran di SD, bukan bagaimana kebekaan di SD gitu ya. Ya mungkin itulah permasalahannya di situ. Baik, Pak Angga dan juga Ibu Estina Ekawati, dan tampaknya kebersamaan kita di program Klinik Bimbingan Konseling kali ini sudah sampai di penghujung acara. Sayang sekali ya, kita sudah sampai di ujung acara dan kita harus segera akhiri. Namun sebelumnya ini barangkali ada pesan-pesan untuk guru-guru SD dalam memberikan layanan BK. Mungkin Bu Estina, silakan. Oke, Mas Yuda. Terkait dengan guru SD, Mas Yuda kalau ditanya guru SD masih ingat nggak? Gimana? Kalau ditanya guru SMP SMA ada yang ingat nggak? Masih ingat ya. Tapi di antara keingatan tadi lebih ingat yang mana? Guru SD ya Mas ya, guru SD ya. Guru SD itu akan selalu teringat oleh kita gitu ya, dibandingkan yang justru guru jenjang SMP atau SMA. Nah, karena akan menjadi kenangan bagi siswa tadi dan relatif lebih diingat oleh anak-anak, apalagi anak-anak merasa belajar di awal itu ya justru di SD bukan di TK, karena kalau di TK PAUD itu kan masih belajar, masih bermain gitu ya. Nah, kita tidak hanya Bapak Ibu guru yang di jenjang SD khususnya tidak hanya sebagai pengajar, tetapi di sana juga sebagai pembimbing, sebagai orang tua di sekolah gitu ya, sebagai pendamping untuk tumbuh kembangnya anak. Waduh, PR kok banyak banget ya. Ya, karena ya masa-masa SD itu adalah masa pembentukan karakter tadi gitu ya. Ya sebisa mungkin kita menjaga kita ya untuk bisa menjadi contohnya anak tadi, karena ya akan selalu dikenang oleh anak gitu ya, terutama banget gitu ya ketika di sekolah, karena relatif ketemunya itu dengan kita ya di sekolah gitu ya. Jadi kalau mau ngerem banget itu ya di sekolah. Syukur-syukur bisa menjaga juga baik di sekolah, di masyarakat, dimanapun berada sebagai sosok guru tadi. Apalagi saat ini kan banyak sekali video-video viral gitu ya Mas, guru SD joget-joget atau TikTokan atau yang justru melakukan yang tidak sepantasnya. Itu kan banyak banget gitu ya. Gitu nah, kan ya. Apalagi saat ini untuk menviralkan itu sangat mudah gitu ya. Kemudian netizen itu kan juga luar biasa gitu ya, kritis. Nah, apalagi kalau misalnya naudzubillah min dzalik gitu ya, sampai terjadi sesuatu yang seperti itu. Nah, yang kita pikirkan adalah anak-anak kita gitu. Mungkin itu Mas Yuda. Baik, luar biasa Bu Estina dan juga Pak Angga, dan sayang sekali kita harus segera akhiri kebersamaan kita di program Klinik Konseling, Bimbingan Konseling kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, kita perbincangkan di kesempatan kali ini terkait dengan peran strategis guru dalam bimbingan dan konseling
di sekolah dasar bisa bermanfaat bagi insan edukasi dan juga sahabat BBGTK di seluruh Indonesia atau bahkan yang bisa menyaksikan acara ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali tentu saja dengan membahas topik-topik yang lainnya ya. Terima kasih juga untuk insan edukasi dan juga sahabat BBGTK yang hingga saat ini masih setia menyimak program klinik bimbingan konseling. Saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program ini setiap hari Rabu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita harus segera akhiri. Saya Yuda Wijayasena. Saya Istina Ikawati. Saya Angga Kristiajati. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Bye. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Terima kasih. Anda baru saja menyimak klinik bimbingan konseling. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.